Dengan agenda kunjungan kerja ke wilayah Sumatera Selatan, Menteri BUMN RI Erick Thohir menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan media, baik itu dari cetak, online maupun elektronik di Kota Palembang. Bincang santai tersebut dilakukan di salah satu hotel di Palembang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sabtu 23 Oktober 2021. Para wartawan yang mengikuti kegiatan harus melakukan tes antigen terlebih dahulu sebelum memasuki lokasi acara. Dalam agenda bincang-bincang dengan awak media tersebut, Erick memaparkan program transformasi Kementerian BUMN sekaligus memantau program tersebut di Sumatera Selatan. Ya, saya rasa saya di Sumatera Selatan di Palembang, saya ingin memastikan juga transformasi yang ada di PTBA, di Pupuk Sriwijaya, tentu di Pertamina, ini bisa terus kita pantau karena masing-masing BUMN itu kan memang ada 5 daripada fondasi transformasi yang kita harapkan. Satu, tentu bagaimana perbaikan korporasi dan public service. Yang kedua, juga fokus kepada core bisnisnya. Ketiga, juga inovasi kepada digitalisasi. Keempat, bisnis proses yang baik. Dan kelima, tentu sumber daya manusia, karena tidak mungkin transformasi bisa terjadi tanpa diikuti oleh transformasi sumber daya manusia. Jadi ini kenapa kita lihat, ingin kita pastikan dan sekalian juga ngecek program-program BUMN yang dekat kepada pembukaan lapangan kerja seperti program Mekar, program Makmur, Pertashop, ya, dan sekarang kan Pertashop sendiri jumlahnya sudah makin banyak di Sumatera Selatan ini sebagai pembagian juga kesempatan pengusaha daerah bisa juga naik kelas gitu. Apa Pak ingin kita capai dari adanya transformasi itu Pak? Ya, transformasi itu kan kembali kita sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Kalau dilihat dari segi keuangan, 90% BUMN terdampak, tetapi tahun 2020 dengan efisiensi, dengan kerja keras, dengan fokus kepada bisnis, kita bisa kontribusi 377 triliun untuk negara. Terdiri dari pajak, dividen, dan bagi hasil. Dan yang mengembirakan juga kalau kita lihat yang namanya laba bersih semester 1 2020 itu 6 triliun. Di semester 1 2021 itu sudah 26 triliun. Jadi peningkatannya 365%. Nah, ini yang kita harus jaga, jangan sampai kita jumawa, tidak melakukan terus efisiensi yang ternyata bisa terjadi. Dan tentu transformasi tadi human capital, kita mendapat penghargaan dari Komite ASN bahwa kita menjadi salah satu terbaik bersama Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang sukses mentransformasi. Meminta Garuda untuk kembali fokus kepada domestic market. Sebelum COVID, 78% itu lokal turis, 22% asing, 1.400 triliun lokal turis, 22% turis asing itu kurang lebih 350 triliun. Jadi marketnya sangat besar. Jadi kalau Garuda itu fokus ke domestik, saya yakin akan kembali sehat, tapi perlu waktu yang cukup lama. Tetapi tentu Garuda yang kita harus negosiasi keras mengenai tentu leasing pesawat yang dikorupsi dan juga harganya terlalu mahal. Itu yang kita lakukan bahwa Garuda sedang restrukturisasi. Untuk Pelita itu lain halnya karena marketnya cukup besar. Kita juga melihat Pelita ini bisa dikembangkan menjadi industri pesawat yang sehat, ya, tetapi domestic market lagi. Jangan nanti ikut gaya-gayaan ke luar negeri. Ya, karena penerbangan yang ke luar negeri itu justru yang mengakibatkan kita tidak bisa beroperasi.